jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya pada hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami juga mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan pendalaman firman Tuhan dalam ibadah Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat Eka untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara mengikuti like Instagram gbt.eka dan subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan dalam beribadah, kami mohon jemaat Eka yang membawa handphone untuk mematikan dan memposisikan handphonenya dalam keadaan mode silent. Demikian jadwal ibadah yang perlu kita ketahui. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Suaranya itu hanya di depan saja loh. Coba saya ingin mendengar suara dari semua jemaat di tempat ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Inilah kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur karena kasih-Mu begitu besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Yesus, Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama kita semua menyuarakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
Engkau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama kita akan bangkit berdiri. Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersama angkat tangan kita. Tuhan, aku mau memuji-Mu saat ini dan selamanya Tuhan. Aku mau menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya rindu jemaat memujikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan kepada Tuhan, ku mau menyembah. Haleluya Tuhan. Ku selalu jamah setiap hidup kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, inilah kerinduan kami Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Ku selalu serta-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersama, kita mau sembah Tuhan. Kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Inilah kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bekerja atas hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian
bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Kami yakin, kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang melawat umat-Mu dan Engkau menjamah setiap hati. Karena kami tahu pertolongan kami hanya datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin percaya Engkau yang sudah hadir dan hati kami yang mempersiapkan diri untuk memuji, memuliakan Engkau. Engkau ditinggikan di atas pujian kami. Engkau ditinggikan, bahkan Engkau akan berbicara kepada kami. Pakai semua pelayan-pelayan-Mu, pakai semua kami, sehingga kami boleh menyatukan hati kami. Kami boleh memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Karena kita memiliki Allah yang besar. Amin Bapak Ibu. Kita akan pujikan Allah kita besar. Besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi katakan, Kita besar, Dia sungguh amat besar. amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Saya rindu semua jemaat tepuk tangan. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup
Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Jemaat sendiri menyanyikan lagu ini. Hidup dalam kasih-Nya yang besar, Lebih keras lagi. hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Kita punya Allah yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. Namun kita harus percaya, apapun yang kita alami saat ini, Tuhan memiliki rencana yang indah. Mari bersama kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku.
kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Apapun Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Untuk semua yang ku alami, ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita mau angkat tangan kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Kau beriku kekuatan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Besertaku, tak pernah tinggalkanku. Dengan suara yang lembut kita mau katakan, syukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, Engkau tetap memberikan kekuatan pada kami Tuhan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Lebih dalam lagi katakan kepada Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Engkau masih berikan kekuatan buat kami. Ini yang kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Tak pernah tinggalkanku. Tak pernah
tinggalkanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penebusan yang Tuhan sudah lakukan dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah membeli kami dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Itu sebabnya kami patut bersyukur. Kami bersukacita karena sekarang kami adalah milik Tuhan. Dan kami mau menjadi murid Tuhan yang setia sampai Tuhan panggil kami pulang kembali. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Bantu kiranya kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur kalau kita boleh mendapatkan kesempatan kembali, boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Saudara, ini adalah satu kesempatan yang begitu indah. Kalau kita boleh kembali merenungkan bagaimana kita harus melakukan perintah Tuhan. Apa yang menjadi tugas kita sebagai orang Kristen? Menerima tugas bukan sesuatu yang enak dan gampang. Namun, tugas bisa menjadi sesuatu beban yang berat atau sesuatu hal yang menggairahkan, yang menantang kita, tergantung bagaimana kita merespon tugas tersebut. Apakah kita bisa menerimanya dengan sukacita, ataukah kita merasakan ini sebagai satu hal yang beban, menjadi beban? Mungkin kita kalau melihat kita sama-sama bagi mahasiswa yang kuliah ya, sama-sama ada di semester yang sama, dengan dosen yang sama, dengan tugas yang sama. Tetapi penerimaan saudara mungkin berbeda satu dengan yang lain. Ada mahasiswa yang menerimanya dengan, wah ini tugas ini sangat menantang. Saya sangat begitu termotivasi untuk mengetahui bagaimana kesulitan-kesulitannya dan bagaimana saya bisa melakukannya dengan baik. Tetapi sementara lain ada mahasiswa yang merasa stres. Aduh, dosen ini kok nggak ngerti ya. Saya ini sudah capek, beberapa hari nggak bisa tidur, dikasih tugas yang berat lagi, dia ngomel. Saudara, semua ini tergantung bagaimana kita menjawab tantangan tersebut. Bagaimana pola pikir kita menentukan apakah pola pikir kita positif atau negatif. Lingkungan ikut mendukung, memberikan pengaruh. Kebiasaan juga sangat mempengaruhi kita. Demikian juga kemampuan. Tapi kemampuan itu bisa dilatih, bisa ditingkatkan dengan belajar. Nah saudara, sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita harus menanggapi tugas, amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus? Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini amanat, ini tugas, ini perintah, bukan himbauan. Bukan kalau suka dikerjakan, kalau enggak suka enggak usah. Tapi ini adalah tugas. Nah, mungkin saudara bertanya, tapi gimana caranya Bu?
Saya ini kan orang awam, saya nggak belajar teologi ya, saya ini masih muda, saya belum berpengalaman, bagaimana saya bisa melakukan tugas yang begitu berat? Saudara, kalau seandainya saudara mahasiswa atau saudara pelajar, apakah saudara akan protes sama guru saudara atau dosen ketika guru saudara memberikan tugas yang berat? Saudara berani protes? Kalau saudara protes mungkin saudara akan dikatakan, kamu belum layak ada di kelas ini, mending kamu turun aja. Turun kelas, ya. Kalau saudara sebagai karyawan, seandainya bos saudara, atasan saudara memberikan saudara tugas pergi ke luar kota, apakah saudara akan protes? Janganlah bos, jangan sekarang lah, mood saya lagi nggak enak nih. Saya lagi nggak pengen luar kota, saya pengen santai-santai di rumah. Berani saudara protes? Mungkin dia akan mengatakan, ya lebih baik mulai besok kamu nggak usah masuk kerja lagi ya. Saya bebas tugaskan kamu. Ketika kita menerima tugas, tugas itu harus kita lakukan. Senang tidak senang, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus lakukan. Karena itu tugas dari atasan kepada bawahannya. Nggak ada alasan, no excuse buat menolak perintah dari atasan kita. Siapapun dia, asal sesuai dengan aturan ya. Kalau tugasnya sudah mulai aneh-aneh ya nggak usah. Apalagi kalau tugas itu yang memberikan adalah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Waduh, itu kok berat banget ya Bu ya. Kok berat banget? Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan ujian yang melebihi kekuatan kita. Ketika dia memberikan, dia akan memberikan juga jalan keluarnya. Dia akan memberikan solusinya. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukannya. Bahkan Matius 11 ayat 29 sampai 30 mengatakan, kuk yang aku berikan itu tidak berat, enak dan ringan. Ya, kamu nggak perlu terlalu takut dengan beratnya tugas yang Tuhan berikan. Terus gimana caranya saya bisa melakukan amanat agung? Saudara, kalau sudah perhatikan, di sini ada 4 kata kerja. Apa itu? Pergilah, jadikanlah murid, baptislah, dan ajarlah. Ada 4 tugas. Sebetulnya ini bukan 4 tugas. Tugas utamanya itu adalah yang kedua. Jadikanlah murid. Itu tugas utamanya. Sedangkan pergilah, baptislah, dan ajarlah itu adalah bagaimana cara kita melakukan. Bagaimana kita menjadikan murid Kristus. Bagaimana kita sendiri menjadi murid Kristus dan bagaimana kita menjadikan orang lain murid Kristus. Maka kita harus pergi. Minggu lalu sudah dibahas, pergi itu bukan harus kita pergi keluar kota, keluar daerah, keluar negeri. Tapi pergi itu artinya dimanapun kita berada, disitulah kita bertugas. Jadi kalau saudara ada di dalam lingkungan keluarga, disitulah saudara wajib melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Di kantor, di pekerjaan, di sekolah, di kuliahan, dimanapun saudara berada, itulah ladang misi yang Tuhan siapkan bagi kita. Itulah yang harus kita garap. Gak usah pergi ke Amerika, ke Inggris, ke Eropa, atau ke Afrika. Gak perlu muluk-muluk saudara. Di tempat di mana saudara berada saat ini, itulah ladang saudara. Amanat agung itu berlaku bagi kita saat ini di tempat ini. Pergi artinya beritakan Injil. Baik melalui kesaksian kita, maupun melalui perbuatan kita, baik perkataan maupun perbuatan, keduanya harus berjalan seiring. Kalau kita cuma bisa ngomong,
tapi kelakuan kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, itu seperti kata orang Jawa, gajah dibelangkoni itu ya. Cuma bisa ngomong doang, tapi nggak bisa melakukan. Nah, pergi jadikan segala bangsa muridku. Ini adalah intinya. Lalu fokus kita saat ini, karena minggu lalu sudah dibahas tentang pergilah, sekarang kita ada bagaimana kita melakukan amanat agung itu dengan fokus pada baptislah dan ajarlah. Apa itu baptisan? Baptisan itu adalah tanda lahiriah, ya, tanda yang kelihatan dari komitmen hati kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, tanda lahiriah yang kelihatan dari komitmen hati yang tidak kelihatan ini kepada Tuhan. Jadi dia bukan sekedar ritual, tetapi ini sesuatu yang kita wujudkan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Di situ ada satu transformasi, ada satu perubahan yang total dari kehidupan lama menuju kepada kehidupan yang baru. Hidup lama kita dikubur dan kita bangkit dengan kehidupan yang baru. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 4, coba kita baca. Roma 6 ayat yang keempat, kita baca bersama ayat ini, 2, 3. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jelas ya, kita mati bersama dengan Kristus, ya, tapi kita juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya kita sudah tinggalkan, kuburkan, benamkan semua kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa itu. Tinggalkan. Dan kita bangun dalam sebuah kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Saudara, baptisan air ini adalah tanda pertobatan dan hidup yang baru. Apa dampaknya dalam kehidupan kita sekarang? Untuk apa saya harus dibaptis? Saudara, baptisan itu menolong kita, mengingatkan kita akan komitmen kita untuk menghidupi kehidupan yang baru setiap hari. Saudara yang sudah dibaptis, saudara ingat, ketika saudara dibenamkan di dalam air itu, saudara sudah menguburkan hidup yang lama saudara. Dan saudara bangkit dengan satu kehidupan yang baru. Itu yang harus saudara hidupi setiap hari. Ingat, hidup kita ini bukan cuma yang kelihatan saja, tetapi ada yang tidak terlihat, yang kekal. Dan Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hidup kita. Baptisan itu adalah suatu transformasi, suatu perubahan hidup. Boleh saya bandingkan dengan seorang pemain bola ya. Ketika seorang pemain bola itu menandatangani kontrak dengan sebuah klub yang besar, contohnya dengan PSSI ya di Indonesia ya. Saudara, ketika seorang pemain itu menandatangani kontrak, maka hidupnya tidak sama lagi dengan yang dulu. Kenapa? Dia nggak bebas lagi untuk berkeliaran pergi dengan teman-temannya. Dia nggak bebas lagi makan semau-maunya, minum-minum semaunya dia, atau tidur larut malam. Karena setelah dia menandatangani kontrak, dia berjanji, dia berkomitmen untuk menaati semua peraturan yang ada di dalam klub itu. Setiap jadwal latihan dia harus ikuti, setiap pertandingan, ya kalau terpilih dia harus ikuti. Nggak boleh nolak. Seperti itulah orang yang sudah berkomitmen untuk memutuskan hidup yang baru bersama dengan Kristus, maka hidupnya tidak sama lagi dengan yang dulu. Dulu mungkin dia orang yang begitu kepo ya, kepo dengan
kehidupan orang lain, ya pengen tahu ya, suka ngerumpi, suka ngomong hoax, ya, suka jelek-jelekin orang, itu dulu. Tetapi setelah dia dibaptis, dia harus merubah. Apakah itu hilang secara otomatis? No. Tetapi itu adalah komitmen kita. Baptisan mengingatkan kita bahwa saya harus memiliki hidup yang baru. Gaya hidup kita harus disesuaikan dengan standar firman Tuhan. Dengan satu kesadaran penuh kita mau meninggalkan kehidupan lama yang berdosa dan memasuki satu kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Ada perubahan pola pikir, ada perubahan perkataan, ada perubahan dalam perbuatan kita. Nah, itulah arti baptisan. Ada langkah-langkah yang konkret. Ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, kita harus cek lagi. Apakah baptisan itu menyelamatkan enggak? Baptisan tidak menyelamatkan, saudara. Tetapi komitmen saudara setelah saudara dibaptis untuk hidup yang baru, itulah bagian dari keselamatan. Baptisan itu menolong kita untuk mengidentifikasi diri kita dengan Kristus. Artinya kita menyesuaikan, meniru apa yang dikatakan oleh Kristus, apa yang diperbuat oleh Kristus. Kita berusaha mengerti apa sih yang menjadi keinginan Tuhan, dan itu yang harus kita lakukan. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan iman bahwa saya memilih untuk menjadi murid Yesus dan hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Buat saudara yang sudah dibaptis, tolong periksa kembali, apakah hidupmu sudah sesuai dengan standar firman Tuhan atau belum? Kalau hidup kita ini ternyata sudah melenceng dari standar kebenaran firman Tuhan, inilah saatnya saudara kembali, berbalik, bertobat kembali, dan kembali pada jalan yang benar. Kalau saudara sudah percaya tapi belum dibaptis, segera ambil keputusan untuk dibaptis. Karena ini adalah amanat agung, ini adalah tugas yang harus dilaksanakan. Orang tidak akan mengenali saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus, kalau saudara tidak mau dibaptis, atau menunda, atau menganggap baptisan itu enggak penting. Mana buktinya? Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan, aku enggak kenal kamu, siapa kamu? Nah saudara, baptisan, sekali lagi katakan, baptisan tidak menyelamatkan, tetapi orang yang dibaptis itu menunjukkan akan ketaatan dia, pernyataan imannya, bahwa mulai saat ini, saya akan tinggalkan hidup yang lama, dan saya akan masuk dalam kehidupan yang baru, bersama dengan Yesus. Filipi 3 ayat 8, coba kita baca ayat ini bersama. Filipi 3 ayat 8. Yuk, 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa saudara? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Segala sesuatu yang dulu dibanggakan. Paulus mengatakan, dulu dia sangat membanggakan dirinya sebagai orang Yahudi. Dia berkeluarga negaraan Romawi, dia bangga. Tapi setelah dia mengenal Yesus, dia mengikut Yesus, dia anggap semua yang dia bangga-banggakan dulu, pendidikannya dan seterusnya itu hanya sampah. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia. Amin, saudara? Seringkali kita membanggakan diri ya. Saya sekarang sudah sarjana, hebat.
Saya dapat pekerjaan yang oke, gajinya lumayan. Bukan itu yang bisa kita banggakan, karena itu hanya sementara. Tetapi pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia dan nilainya kekal. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara. Itu sebabnya mari kita coba bagaimana saya bisa bersatu dengan Kristus yang kekal itu di dalam hidup yang kekal nanti. Salah satu caranya adalah melalui baptisan. Baptisan juga merupakan sebuah deklarasi kepada orang banyak bahwa mulai sekarang aku ini miliknya Yesus dan Yesus itu menjadi milikku. Ini berarti hidupku ini bukan milikku lagi, tetapi miliknya Yesus. Kalau aku menjadi miliknya Yesus, maka artinya keselamatan itu sudah disediakan bagiku. Karena aku sudah miliknya Yesus. Aku menjadi anaknya Yesus. Markus 16 ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya, bukan cuma sekedar percaya tok, tapi ada dibaptis, akan diselamatkan. Ya, karena baptisan ini merupakan satu tanda, ya, bahwa dia sudah menjadi milik Tuhan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Jadi baptisan ini adalah bagian dari keselamatan. Dia tidak menyelamatkan, tetapi dia adalah bukti bahwa saya sudah diselamatkan. Jadi ini ayat ini menunjukkan pentingnya kita percaya dan dibaptis sebagai bagian dari keselamatan kita. Nah, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita yang sudah dibaptis dan yang khususnya bagi saudara yang belum memutuskan untuk dibaptis? Ayo segera ambil keputusan segera. Perintah yang ketiga dalam rangka menjadikan murid adalah ajarlah mereka melakukan perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi murid yang sejati? Yaitu ketika kita mau belajar firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Ini adalah tugas saudara, gak gampang. Kalau saudara mau ngajar, saudara harus belajar dulu, ya kan? Kalau saudara gak mau belajar, bagaimana saudara bisa ngajar? Saudara ngajar ngawur nanti, ya. Kita tanggung jawab sama Tuhan kalau sampai salah ngajar. Banyak orang Kristen kurang menyadari pentingnya Alkitab di dalam kehidupan mereka. Ini terlihat dari cara kita memperlakukan Alkitab kita itu seperti apa, ya. Kadang kita baca Alkitab tuh hanya seminggu sekali pada saat di gereja. Selebihnya kita simpan aja kita simpan dia. Kita nggak perlukan lagi. Tidak tersentuh. Kita mungkin lebih rajin nonton TV, dengarkan berita-berita di TV atau baca surat kabar, sosmed, buka sosmed dari pagi sampai malam. Semua ditonton sampai iklan-iklannya semua ditonton sampai habis. Tetapi untuk baca firman Tuhan selalu ada alasan. Enggak sempat lah, capek lah, ngantuk lah, apalah ya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita menganggap Alkitab itu hanya sama seperti tulisan-tulisan yang lain. Yang tanpa kuasa. Jadi kita bacanya hanya kalau sempat saja atau seminggu sekali saja. Alkitab itu bukanlah buku yang berisi cerita fiksi, dongeng. Atau kita bisa samakan dengan buku-buku ilmiah karangan manusia. Tetapi firman Tuhan itu adalah Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Coba kita baca Roma 1 ayat 16 sampai yang ke-17. Ya, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup di dalam oleh iman. Ya, jadi di dalam Injil itu ada kebenaran Allah yang menuntun kita di dalam iman. Orang benar akan hidup oleh imannya. Kalau kita ini sebagai orang yang mengaku diri kita sebagai anak Tuhan, tetapi kita tidak pernah membaca tulisan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam Alkitab, bagaimana kita bisa mempraktekkan kehidupan kebenaran firman Tuhan tersebut? Baca aja enggak kok, males kok. Nah saudara, orang yang menghidupi firman Tuhan, hidupnya akan dituntun dari kebenaran kepada kebenaran. Dan hidupnya akan mengalami perubahan. Jadi saudara cek hidup saudara sendiri ya. Gak perlu ngecek orang lain, cek diri sendiri. Sudahkah saya berubah? Apakah hidup saya masih seperti yang dulu, 10 tahun yang lampau? Kalau tidak, berarti firman Tuhan tidak punya dampak dalam hidup saudara. Atau saudara belum menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab atau Injil itu adalah firman yang disampaikan oleh Allah yang mengandung kuasa yang dahsyat saudara. Dia bukan cuma tulisan biasa, tetapi dia ada kuasa di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibrani 4 ayat 12. Dikatakan, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Ya, hidup artinya nggak mati ya, bukan tulisan mati. Tapi dia hidup, dia kuat. Lebih tajam dari pedang bermata dua yang manapun. Ya, jadi tajamnya itu kiri dan kanan. Ya, kalau menusuk itu bisa kiri, bisa kanan. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu sangat berkuasa. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan itu juga seperti pedang bermata dua. Menusuk bagi saya sendiri dan bagi orang lain yang mendengarkannya. Itu sebabnya mari kita hargai firman Tuhan. Ajaran Tuhan kita coba pelajari dan praktekkan agar kita bisa mengajar. Apa fungsi firman Tuhan? Banyak saudara. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Firman Tuhan itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Apa manfaatnya? Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang pertama, untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi banyak fungsinya. Itu sebabnya, ayo kita belajar firman Tuhan kembali. Kita disiplin diri kita dengan membaca firman Tuhan karena dari situ kita bisa ada banyak gunanya. Ya, kita bisa mengajar, bisa menyatakan kesalahan baik diri kita sendiri maupun kita bisa menunjukkan kepada orang lain. Bisa memperbaiki kelakuan dan bisa mendidik orang dalam kebenaran. Apakah benar firman Tuhan itu bisa mengubah hidup menjadi lebih baik? Saudara, ada sebuah kisah yang nyata. Ada seorang yang bernama Agustinus, dia lahir sekitar tahun 354 Masehi di Afrika Utara. Ibunya itu orang Kristen yang taat, namanya Monica. Tapi ayahnya itu orang yang tidak beriman. Nah,
ibu Monica ini terus mendoakan anaknya karena Agustinus ini dia menghabiskan masa mudanya dengan menjalani kehidupan yang jauh dari Tuhan. Dia anak yang cerdas, anak yang pandai. Dia belajar berbagai macam filsafat. Tetapi dia hidup dalam kemewahan. Dia hidup dalam pergaulan bebas. Dia mencari kenikmatan duniawi. Saudara, hidup Agustinus dipenuhi dengan konflik batin. Nah, dia berusaha mencari kebenaran dalam ajaran-ajaran filsafat, tetapi dia tidak menemukan kebenaran yang sejati. Suatu hari, saat dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia mendengar suara seperti suara seorang anak kecil yang menyanyikan sebuah kalimat, ambil dan bacalah, ambil dan bacalah, ambil dan bacalah. Tole legi, ya, dalam bahasa sana. Dan ketika itu Agustinus, dia merasa tergerak hatinya, dia mengikuti suara itu, dan kemudian dia ambil Alkitab, dan dia buka surat Paulus kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14, ketika itu saat dia membuka, ayat itu mengatakan, janganlah kita hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ketika firman Tuhan ini dia baca, firman Tuhan ini menusuk hatinya sangat dalam. Karena saat itu dia sedang hidup dalam dosa. Saat itu dia menyadari bahwa gaya hidupnya yang penuh dengan dosa dan penuh dengan ketidakpuasan itu harus segera diakhiri. Akhirnya firman Tuhan mencelikkan mata rohaninya dan menyadarkan dia bahwa hanya melalui Yesus Kristus sajalah dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Dia akan mendapatkan kedamaian. Dia akan mendapatkan makna hidup yang sesungguhnya. Dan setelah pengalaman itu, Agustinus mengalami transformasi hidup secara total, secara radikal. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama. Dan dia memutuskan untuk hidup sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Dan kemudian sebagai langkah berikutnya, dia minta untuk dibaptis dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Agustinus di kemudian hari dikenal sebagai seorang pemikir terbesar dalam sejarah gereja. Dia menulis berbagai macam buku teologi, buku filsafat, tafsir Alkitab yang hingga saat ini masih sangat berpengaruh. Karyanya yang paling terkenal itu adalah yang bernama Confessiones atau pengakuan. Yaitu buku ini menceritakan tentang pencahariannya akan kebenaran dan pertobatannya dia. Di dalam buku itu dengan jujur dia mengatakan bagaimana firman Tuhan sudah mengubah hidupnya secara radikal. Apa yang bisa kita pelajari dari anak nakal ini menjadi orang kudus? Bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hati. Sama seperti Agustinus, banyak orang diubahkan kehidupannya melalui firman Tuhan. Alkitab kita ini bukan sekedar teks buku biasa, tetapi dia hidup, dia penuh kuasa. Ketika seseorang membaca firman Tuhan dan hatinya terbuka, maka disitulah Roh Kudus akan menolong dia, akan menunjukkan rahasia-rahasia dari firman Tuhan itu sehingga dia bisa tersentuh dan dia mau berubah hatinya. Ada satu pertobatan
Dan di situ ada perubahan hidup. Jadi pertobatan itu bukan sekedar perasaan biasa sesaat, tetapi pertobatan itu harus diiringi, dilanjutkan dengan sebuah transformasi gaya hidup yang berbeda. Agustinus dari anak yang nakal, dia bertransformasi, berubah menjadi orang yang kudus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin saudara mengatakan, itu kan dulu Bu Grace. Bagaimana sekarang? Apakah firman Tuhan itu masih berkuasa hingga saat ini? Saudara, saya memiliki sebuah kisah nyata. Ini kebetulan adalah teman saya sendiri. Ada seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya, berselingkuh dengan wanita lain. Dia tinggalkan ibu ini dengan beberapa anak yang masih kecil waktu itu. Secara manusia, ibu itu sangat hancur. Hidupnya sangat hancur saat itu. Tetapi karena dia orang Kristen, dia menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Dia berdoa siang dan malam kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan. Dia membaca firman Tuhan. Setelah sekian lama, sekian puluh tahun mungkin ya, ketika anak-anaknya sudah besar, bahkan sudah berumah tangga, dia mendengar suaminya mengalami stroke. Dan kemudian ditinggal oleh wanita selingkuhannya di sebuah kontrakan sendirian. Ketika dia mendengar hal itu, ada sebuah pergolakan batin yang sangat kuat di dalam hidupnya. Ada sebuah dilema. Apakah dia akan senang karena suaminya sudah menerima balasan yang setimpal dari Tuhan? Atau dia mau menerima kembali suaminya, merawat suaminya yang sudah stroke itu? Dia bergumul dengan begitu luar biasa, bahkan sempat tanya kepada saya, telepon, dia menangis, kita berdoa bersama, saya kuatkan dia, dan akhirnya dia menang. Dia mau terima kembali, dia rawat suaminya, tetapi suaminya belum bisa masuk ke dalam rumah karena anaknya tidak setuju. Bapaknya pulang kembali. Kok enak, aku kecil dulu ditinggal, sekarang sudah besar, dia mau balik dalam keadaan stroke. Ya, anaknya menolak. Tetapi ibu ini terus teguh dengan keputusannya. Dia rawat suaminya di tempat kontrakan. Sampai akhirnya anak itu mengatakan, oke mama, silahkan bawa papa pulang. Saudara, firman Tuhan yang menyentuh hati ibu ini yang mengatakan, ampunilah. Berapa kali harus mengampuni? Berapa kali? 3 kali? 7 kali? 70 kali 7 kali. Berapa kali tidak terbatas. Memang gak mudah saudara. Siapa sih yang mau mengampuni orang yang sudah mengkhianati dia? Kok enak? Syukur-syukur ya kamu ya sekarang. Nah, biasanya gitu kan. Tapi ketika kita firman Tuhan itu menyentuh hati kita, kita praktekkan. Firman Tuhan itu mengubah kehidupan. Saya nggak ngarang cerita ini saudara, karena ini kisah nyata dan orangnya masih hidup. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesulitan secara finansial, ya, keuangan saudara. Sudah mengencangkan ikat pinggang, tapi ikat pinggangnya masih kendor terus. Masih kurang kencang lagi, gimana ini? Saudara, bukan berarti ketika kita menjadi anak Tuhan, semua persoalan hilang. Kita hidupnya baik-baik saja. Kita diluputkan dari segala macam persoalan hidup. Tetapi bedanya adalah orang yang belajar firman Tuhan, yang memiliki firman Tuhan dalam hatinya dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, dia akan bertahan, dia akan kuat, dia akan sanggup menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Kenapa? Karena dia punya janji firman Tuhan itu di dalam hatinya.
Filipi 4 ayat 19 mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya, kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika saudara sedang bergumul, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah rumah tangga, pekerjaan, apapun, serahkan pada Tuhan. Dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, sesuai dengan timingnya Tuhan. Ya, dia akan berikan yang terbaik bagi hidup saudara. Itu sebabnya mengapa orang Kristen yang mempraktekkan firman Tuhan dalam hidupnya itu beda. Beda dengan orang yang tidak ada firman Tuhan di dalamnya. Dia akan benar-benar menjadi garam dan terang. Garam itu beda loh saudara. Kalau enggak ada garam, enggak ada rasa kan? Hambar kan? Kalau saudara menjadi garam itu berarti saudara berbeda. Karena dunia kita ini hambar. Perlu ada garam. Disinilah fungsi kita sebagai garam dunia. Orang yang menjadi garam itu adalah orang yang mempraktikkan firman Tuhan. Dia juga menjadi terang. Terang itu juga beda. Karena dunia kita ini gelap. Ketika saudara menjadi terang di tengah kegelapan, orang akan melihat, kamu kok beda ya? Apa yang membedakanmu? Firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang kita praktekkan. Itulah yang membedakan. Perkataan kita, perbuatan kita mencerminkan kasih, kejujuran, pengampunan, keadilan, dan lain-lain. Jangan takut berbeda, saudara. Seringkali orang tuh lebih merasa aman kalau dia ikut arus sajalah. Suara mayoritas, ya. Saya nggak mau beda, nanti ketahuan identitas saya. Jangan takut, saudara. Tuhan Yesus itu beda. Dan saudara juga harus beda, karena garam dan terang itu berbeda. Itu sebabnya bagaimana hidup yang kita jalani saat ini. Apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Apakah tujuan hidup saudara hanya untuk pribadi, kesenangan pribadi, atau keluarga saudara sendiri, kesejahteraan pribadi dan keluargamu saja? Ingat, kita hidup di tengah-tengah dunia. Banyak orang di luar sana yang juga ingin merasakan apa yang kita miliki itu. Pergi, jadikan mereka murid Tuhan. Baptis mereka, ajar mereka untuk bisa menaati perintah-perintah Tuhan. Ini tugas kita, bukan tugas saya, tapi tugas saudara juga. Seorang bernama Cortes, dia seorang penjelajah ya. Berapa ratus tahun yang lampau, dia datang ke sebuah daratan Meksiko. Dia datang dengan armada, ada 500 anak buahnya yang dia ajak. Mereka naik kapal, dan ketika sampai di daratan Meksiko, anak buahnya ini, karena ini satu pulau, satu daratan yang mereka belum pernah datangi, dan juga orang-orangnya itu masih asing bagi mereka, penduduk pribumi yang masih begitu liar. Pasti anak buahnya ini tergoda untuk kembali ke kapal dan berlayar balik. Tetapi Cortes sebagai pimpinan, dia memutuskan, dia bakar kapalnya. Sehingga anak buahnya yang 500 orang itu, dia tidak bisa kembali lagi. Mereka terpaksa harus hidup, menyesuaikan diri dengan kondisi di sana. Dan akhirnya mereka bisa survive. Inilah komitmen. Bagaimana komitmen kita kepada Tuhan untuk menjalankan amanat agung ini? Apakah kita akan menoleh ke belakang, mundur lagi, ataukah kita terus berjalan? Walaupun berat, walaupun banyak tantangan,
Tapi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kuk yang kupasang itu enak dan ringan, kata Tuhan. Tidak ada pencobaan yang melebihi batas kekuatan saudara. Saudara akan dituntun oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Saudara akan sanggup melakukannya. Tapi juga dituntut, bagian saudara adalah saudara belajar firman Tuhan. Saudara lakukan perintah Tuhan, baptis dan belajar. Biarlah komitmen kita ini untuk menunaikan amanat agung Tuhan Yesus boleh kita gunakan selama sisa hidup kita yang ada di dunia ini. Karena kita ingat kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau saat ini saudara tergerak, Roh Kudus biarlah menolong saudara. Minta kepada Tuhan, berikanku hati Tuhan seperti hatimu. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Berikan aku mata Tuhan untuk bisa memandang tuh di sekelilingku tuh banyak tuh tuaian. Orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang sudah percaya tapi mereka sudah meninggalkan Tuhan, sudah lemah imannya. Berikan aku mata untuk memandang tuaian itu. Berikanku tangan Tuhan, supaya aku bisa melakukan tugasku dan kaki untuk melangkah sesuai dengan rencanamu. Biar ini boleh menjadi kerinduan dan doa kita bersama. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati. Biarlah ini bukan hanya sekedar lagu yang terucap dari bibir kita, tapi ini merupakan satu komitmen kita di hadapan Tuhan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu ya Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu Tuhan. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama, nyanyikan lagu ini keluar dari hati saudara. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian
di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku Tuhan. Berikan ku hati. Sekali lagi katakan, berikan ku Tuhan. Berikan ku hatimu. Saya minta Bapak Yohanes dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa. Inilah hati kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau tetap berbicara dalam kehidupan kami. Engkau memanggil kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyayangi kami, Engkau senantiasa mendekap kami. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan ini, itu sebabnya Bapa, biarlah sesuai dengan amanat Aku yang Kau berikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk benar-benar Tuhan boleh Tuhan beranjak, kami boleh pergi, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh Tuhan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan, dan benar-benar Tuhan, oh Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang mengakui secara sungguh-sungguh bahwa kami adalah murid-murid Tuhan, sehingga komitmen hati kami yang tidak terlihat boleh nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, dan banyak orang boleh melihat, dan mereka Tuhan boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menguatkan kami untuk benar-benar Tuhan merubah kehidupan kami. Kami memahami kebenaran-Mu dan kami melakukan itu dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan hati yang ada dalam kehidupan ini boleh kami serahkan sepenuh kepadamu, dan kami boleh menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau melihat sekarang setiap hati anak-anak-Mu. Oh Tuhan, Engkau melihat semua pergumulan hidup mereka. Engkau mengerti semua yang sedang mereka hadapi. Mari Tuhan jamah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh dirubahkan oleh Tuhan. Kehidupan kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang menjadi saksi dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami yakin, kami percaya, kami pulang dengan kekuatan yang baru, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Biarlah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh ambil komitmen itu, dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan. Besarkan nama Tuhan,
pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Kita akan berdiri bersama-sama. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhanlah menolong hidupku. Katakan haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku selamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menebus kami, dan kami sekarang adalah milik Tuhan, dan kami mau melakukan perintah Tuhan. Terima kasih kami boleh saat ini ada. Berikan kami kekuatan supaya kami boleh melakukan isi hati Tuhan, memandang jiwa-jiwa di sekitar kami untuk dibawa datang kepada Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, inilah doa kami. Dan sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari saudara, kita arahkan hati dan tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau dimanapun engkau berada. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menopang hidupmu, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai, menghibur, menguatkan engkau dalam segala pergumulan hidupmu, dalam melakukan amanat agung yang Tuhan sudah perintahkan. Pulanglah, jadilah berkat, jadilah garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan
karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat berdoa sejenak.